Mengapa kedua mempelai dalam pesta perkawinan di Kana kehabisan anggur? Ini pokok yang akan menjadi inti dari perenungan kedua yang saya buat berdasarkan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pertanyaan itu menarik. Mengapa kedua mempelai kehabisan anggur? Padahal perkawinan mereka baru berlangsung beberapa tahun. Padahal mereka bercita-cita anggur dalam perkawinan itu. Keduanya minum sampai ajal memisahkan mereka. Jawaban terhadap pertanyaan ini erat berkaitan juga dengan kehidupan konkret hikayat membangun rumah tangga dan menjalani perkawinan seperti yang dialami pada masa kini. Dan kalau kita sungguh-sungguh mendalami penyebab-penyebab habisnya anggur dalam pesta perkawinan kedua mempelai di Kana, ada manfaat yang kita dapat untuk menyikapi banyak kesulitan dan kemelut yang bakal muncul dalam perkawinan dan rumah tangga kita, sehingga kita bisa menjaga dan merawat perkawinan itu sampai ajal memisahkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di pasal 2 ayat 3 dari kitab Yohanes ditulis begini, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bisik-bisik di antara para pelayan yang bertugas mengatur makanan dan minuman di meja akhirnya sampai ke telinga Maria. Kegembiraan wajahnya selama pesta, terutama sejak kehadiran Yesus, putra sulungnya, lenyap. Persediaan anggur habis. Sebuah ancaman besar sedang merusak sukacita dan kebahagiaan di pesta itu. Pada sebuah pesta kawin, tamu-tamu yang diundang harus dijamu dan dibuat bergembira. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 10 ayat 19, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya. Itu sebabnya pada sebuah pesta orang membutuhkan anggur, karena anggur membuat pesta itu menyenangkan dan penuh tawa. Tetapi persediaan anggur mempelai laki-laki habis, padahal pesta baru berjalan beberapa hari. Sukacita dan kegembiraan sebentar lagi akan lenyap, dan yang akan datang sebagai gantinya ialah sungut-sungut para tamu. Dibutuhkan waktu yang lama agar para undangan melupakan hal ini. Dari mulut ke mulut di seluruh kampung akan tersebar berita buruk tentang pesta itu. Pandangan mata mengejek akan dijumpai oleh pengantin laki-laki dan perempuan. Kemana saja mereka pergi? Orang-orang akan berkata, pada saat pesta kawin mereka tidak punya anggur. Banyak tamu mereka undang, tetapi mereka tidak sanggup menghidangkan makanan dan anggur. Kehabisan anggur pada sebuah pesta kawin adalah aib dan noda yang akan mendatangkan malu bagi tuan pesta dan para tamu. Kita semua tahu seperti apa rasa malu itu. Seorang bisa bunuh diri karena tidak tahan menanggung malu. Di Jepang ada kebiasaan harakiri. Lebih baik mati daripada menanggung malu. Saya juga mengenal beberapa orang tua yang meninggal dunia karena tidak tahan menanggung malu akibat perbuatan anak-anaknya. Rasa malu bisa mendorong orang mengakhiri hidupnya, mendorong orang lain untuk terseret dalam kesulitan-kesulitan. Bahkan orang yang malu juga bisa menjauhkan diri dari masyarakat, tidak ingin bergaul dengan orang lain. Maria, ibu Yesus, melihat bahaya ini. Perkawinan saudaranya terancam rusak karena mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu saudara-saudara, saya bertanya dalam hati, apakah masih mungkin ada sukacita dan tawa di pesta kawin itu?
Rasanya sulit untuk mengatakan ya. Yang saya bayangkan ialah para undangan pulang dengan perasaan kecewa. Mereka memaki-maki kedua mempelai. Mempelai sendiri akan menanggung malu yang sangat besar. Mempelai wanita mungkin akan minta cerai. Orang tua si gadis akan mengutuk habis-habisan keluarga mempelai laki-laki. Karena tidak dapat menahan penghinaan dari para tamu dan keluarga, si gadis mempelai laki-laki mungkin akan bunuh diri atau melarikan diri ke narkoba. Riwayat perkawinan itu akan berakhir dengan tragis. Kalau saya memandang ke dunia di mana saya hidup, saya mendapat kesan bahwa di mana-mana, baik di dalam masyarakat maupun gereja, apa yang ditulis dalam Yohanes 2 ayat 3 itu benar. Dunia kehabisan anggur. Damai, sukacita, dan perhentian tidak ada lagi. Elit politik bersekongkol untuk menjaga kekuasaan mereka. Mereka menggunakan cara-cara yang tidak terpuji untuk merampok anggur dari kehidupan rakyat dengan berbagai-bagai program. Bangsa-bangsa yang hidup bertetangga mengangkat senjata dan saling membunuh. Kebaktian dan ibadah di gereja juga telah kehilangan suasana sukacita. Suami istri selalu bertengkar dan anak-anak menangis mendengar perang antara bapak dan ibu. Dunia kehabisan anggur. Di rumah saya punya sebuah Alkitab bergambar untuk orang muda. Dalam bahasa Belanda, judul Alkitab itu adalah Jeugd Bible. Gambar yang dibuat oleh Gerrit de Moor dalam bagian tentang cerita kawin di Kana sangat mengesankan. Setelah diberitahu Maria bahwa anggur telah habis, Yesus turun ke gudang di bawah tanah. Di sana ia melihat seorang laki-laki duduk dekat tempayan, tempat menyimpan anggur yang telah kosong, karena isinya sudah diminum habis oleh orang tersebut. Dengan gambaran ini, Gerrit de Moor ingin mengatakan bahwa ada seorang yang telah menghabiskan persediaan anggur untuk pesta kawin itu. Itu sebabnya baiklah kita bertanya, mengapa sukacita dan tawa ria di pesta itu berakhir? Siapakah yang menghabiskan anggur di pestamu? Siapa yang merampok sukacita, damai, dan sahabat dari rumah tanggamu, dari ibadahmu, dari penyembahanmu di gereja, dari kehidupan politik kita, dan juga dari persahabatan-persahabatan kita? Teks kita memberikan beberapa jawaban. Pertama, undangan yang datang lebih daripada yang disangka, dan mereka tinggal lebih lama dari yang diharapkan. Di dunia timur, kehidupan masyarakat ditandai oleh hubungan sosial yang akrab dan hangat. Perkawinan yang oleh orang-orang di barat dianggap sebagai persoalan privat, oleh orang-orang di timur dialami sebagai persoalan publik. Tidak heran jika orang-orang yang mengenal mempelai atau keluarganya keluar masuk di pesta itu secara bebas. Kita ingat cerita tentang 10 anak dara yang menanti mempelai laki-laki dan boleh ikut ke pesta dengan dia dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Orang yang datang terlalu banyak dan mereka tinggal terlalu lama dalam pesta itu. Itu sebabnya anggur habis. Pengantin laki-laki mempersalahkan pengantin perempuan karena tidak memperingatkan keluarganya yang memobilisasi seisi kampung untuk datang ke pesta itu. Hal yang sama juga dikatakan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki. Kehadiran orang-orang yang tidak diundang di dalam jumlah yang banyak, itulah yang menghabiskan persediaan anggur. Lamanya waktu pesta juga merupakan penyebab mereka kehabisan anggur. Pesta itu, seperti yang sudah kita catat sebelumnya, berlangsung 7 sampai 14 hari. Alasan kedua, terlalu banyak keluarga atau saudara yang datang ke pesta kawin itu. Dan itu juga penyebab hilangnya sukacita dalam perkawinan dan rumah tangga.
Ini gejala yang sudah berlaku umum di NTT. Keluarga dari kampung melihat saudara mereka yang sudah menikah dan tinggal di kota sebagai alamat untuk mengirim anak-anak tinggal bersama mereka dengan tujuan bersekolah atau mencari kesempatan kerja. Saudara dari keluarga laki-laki, saudara dari keluarga perempuan menyerbu rumah tangga itu. Maka anggur dalam rumah tangga itu habis. Karena kita bisa membayangkan mempelai yang baru saja menikah dengan pekerjaan yang tidak terlalu mentereng, penghasilan yang pas-pasan, harus menanggung 8 sampai 10 orang di rumah mereka. Dan bertanggung jawab untuk makan dan minum serta banyak kegiatan-kegiatan lain. Itu merampas sukacita dalam arti yang dipakai oleh Yohanes. Mereka ikut menghabiskan anggur yang dimiliki kedua mempelai. Alasan ketiga, sebenarnya saya tidak ingin membicarakan hal itu, tetapi ini kenyataan. Dan karena tugas saya sebagai seorang pemberita firman, saya memperlihatkan ini kepada Bapak Ibu. Dan itu saya sampaikan dalam bentuk cerita. Seorang suami datang kepada saya. Dia berkata, ada orang tak diundang yang datang ke rumah kami dan menghabiskan anggur perkawinan kami. Istri saya yang salah. Dia tidak menutup pintu rumah. Sebaliknya dia mempersilahkan tamu tidak diundang itu masuk. Bukan dari pintu, tapi dari jendela. Dan mereka minum anggur itu sampai habis. Ketika saya keluar bekerja. Suami yang malang tadi dengan suara rendah karena malu berkata kepada saya, sejak saat itu saya tidak pernah diberi minum anggur lagi oleh istri saya. Bapak Ibu, saya kaget mendengar cerita itu. Sukacita perkawinan satu keluarga bisa hilang karena ada orang asing yang menghabiskan anggur keluarga itu. Memang ini sebuah kenyataan. Dan yang mengherankan ialah mengapa suami istri bisa melakukan itu. Karena kasihan kepada suami yang malang itu, saya memutuskan untuk pergi kepada istrinya. Dengan hati yang berat, saya duduk di meja makan dari istri suami yang malang itu, yang masih family. Saudara-saudara tahu apa yang saya dengar? Dia berkata begini, suami saya yang salah. Dia selalu tinggal lama-lama di kantor, pulang kerja jam 7 atau 8 malam. Dan kau boleh percaya, boleh juga tidak. Tetapi saya selalu melihat bekas lipstik menempel di kancing baju nomor 5. Dia tidak pernah memberi salam. Saya sudah mencoba berkali-kali dengan kata-kata manis, tapi dia tidak memberi jawaban. Selesai makan siang, dia langsung membaca koran atau nonton TV. Kau tahu siapa wanita? Dia selalu ingin diperhatikan, disapa dengan lembut, dibelai. Ia memang mempunyai hak untuk itu. Bapak Ibu, hadirnya orang ketiga dalam pesta kawin, ya, atau kesibukan mempelai dalam hal-hal yang meminta waktu cukup lama, sehingga tidak ada waktu untuk partner, akan bisa membuat anggur perkawinan habis. Akibatnya, sukacita, perhentian, sahabat pergi dari rumah tangga kita. Alasan keempat, penyebab anggur habis yang disiapkan kedua mempelai untuk perkawinan mereka. Ada cerita dari sang suami. Setiap kali apabila ada salah paham antara kami, istri saya pergi ke ibunya. Sejak ibunya meninggal, ia tidak menghentikan kebiasaan itu.
Ia pergi ke kakak-kakaknya untuk mengeluh. Itu sebabnya sukacita tidak ada lagi dalam perkawinan kami. Padahal bagi saya, kata sang suami, dengan kepala tertunduk, salah paham antara suami istri adalah hal yang wajar. Suami istri sendiri harus menyelesaikan salah paham itu. Mereka boleh saling meninju sampai babak belur, itu wajar. Asalkan mereka berdua menangani hal itu sendiri dan kemudian berusaha untuk mengatasinya. Tetapi istriku selalu lari ke keluarganya. Akibatnya keluarganya memandang padaku dengan bibir bengkok. Mereka mencap aku sebagai suami yang jahat dan parlente. Betul, Pak Pendeta. Istri saya mengajak keluarga mertua saya untuk menghabiskan anggur perkawinan kami. Mengapa sukacita dan tawaria di pesta itu berakhir? Alasan yang kelima, tampaknya mempelai laki-laki yang harus membiayai segala kebutuhan pesta, termasuk anggur untuk membuat para undangan bergembira, adalah seorang miskin. Anggur yang disiapkan mempelai laki-laki dalam pesta itu adalah anggur yang kurang baik. Itu sebabnya ia ditegur oleh pemimpin pesta. Setiap orang menghidangkan anggur lebih baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kemiskinan dapat menjadi penyebab anggur perkawinan Anda habis. Lalu suami istri mempersalahkan satu sama yang lain. Anak-anak ditelantarkan. Rumah tangga terancam hancur. Ini 5 penyebab yang bisa kita gali dari cerita kehabisan anggur dalam pesta kawin di Kana, dan berguna untuk menolong kita yang akan membangun rumah tangga dan menjalani kehidupan perkawinan untuk memperhatikannya dengan baik. Betapa penting keluarga kerabat dari kedua mempelai yang ingin mengirim anak-anak mereka untuk menumpang di rumah mempelai yang tinggal di kota, melihat penting sekali untuk ikut mendukung biaya ekonomi dari rumah tangga yang menjadi tempat titipan anak-anak mereka. Penting sekali para mertua dan keluarga kedua belah pihak untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga yang baru dibentuk. Biarkanlah mereka yang menikah menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan dalam pernikahan mereka. Sebagai mertua dan keluarga, berusahalah untuk menahan diri agar tidak mengintervensi rumah tangga dan keluarga anak-anak kita. Dengan cara itu, kita memberi kepada mereka kesempatan untuk menjadi dewasa dan bertumbuh sebagai rumah tangga yang mandiri. Selanjutnya, betapa penting suami istri untuk tetap menjaga, mengaktualisasi cinta yang mereka terima atau mereka miliki dalam rumah tangga. Pekerjaan memang penting. Keinginan untuk mengejar prestasi, mengukir karya, dan mendapatkan penghasilan yang besar memang berguna, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk memperhatikan relasi suami istri. Harta hanyalah hiasan semata. Yang penting adalah cinta kasih. Dan karena itu ada lagu populer, jangan hujani cinta dengan permata, tetapi hujanilah dengan kasih sayang. Juga betapa penting mempelai menjaga kehidupan doa
relasi dengan Tuhan. Kalau mereka ingin agar perkawinan mereka langgeng dan rumah tangga mereka tidak kehabisan anggur. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.